Pengalaman saya mungkin bisa saja tidak sama dengan pengalaman orang gitu kan. Kalau saya berangkatnya dari ini ya, saya ngelihat tingkat kenyamanan buat saya gitu kan. Jadi saya lihatnya gini, pada saat kita sudah beternak dengan kapasitas yang ya mungkin agak banyak gitu ya. Jadi di situ kenyamanan itu penting kalau buat saya gitu kan. Dalam beternak ya, Pak. Iya, jadi kita tidak di saat kita tidak ada pilihan harus melakukan rutinitas itu, kita harus nyaman dulu, ya kan, harus nyaman. Dan nyamannya seperti apa itu pasti variasi ya, variatif ya, tiap pribadi orang gitu kan. Jadi pada saya dulu itu gini, saya memilih cara yang membuat saya itu nyaman. Akhirnya masalah pakan ini ya, akhirnya saya menentukan untuk fermentasi. Kenapa gitu kan? Saya berangkat dari pengalaman saya gitu kan. Ternyata fermentasi itu lebih apa ya? Lebih memudahkan aktivitas gitu kan. Ya dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Ya otomatis itu pilihan saya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, termasuk mungkin salah satunya adalah di mana saya tinggal gitu kan ya. Ada yang berspekulasi seperti ini, enakan pakan dengan pakan hijauan ataupun ngarit, pakan kering ataupun pakan fermentasi. Jadi ketiga ini kan jenengan juga pernah ngalami, Pak ya. Yeah. Jenengan ini lebih enak yang mana, Pak? Jenengan tanyanya ke saya gitu kan ya. Ya kan saya Pengalaman jenengan. itulah ya, makanya kan jadi pengalaman saya mungkin bisa saja tidak sama dengan pengalaman orang gitu kan. Kalau saya berangkatnya dari ini ya, saya ngelihat tingkat kenyamanan buat saya gitu kan. Jadi saya lihatnya gini, pada saat kita sudah beternak dengan kapasitas yang ya mungkin agak banyak gitu ya. Jadi di situ kenyamanan itu penting kalau buat saya gitu kan. Dalam beternak ya, Pak. Iya, jadi kita tidak di saat kita tidak ada pilihan harus melakukan rutinitas itu, kita harus nyaman dulu, ya kan, harus nyaman. Dan nyamannya seperti apa itu pasti variasi ya, variatif ya, tiap pribadi orang gitu kan. Jadi pada saya dulu itu gini, saya memilih cara yang membuat saya itu nyaman. Akhirnya masalah pakan ini ya, akhirnya saya menentukan untuk fermentasi. Kenapa gitu kan? Saya berangkat dari pengalaman saya gitu kan. Ternyata fermentasi itu lebih apa ya? Lebih memudahkan aktivitas gitu kan. Ya dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Ya otomatis itu pilihan saya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, termasuk mungkin salah satunya adalah di mana saya tinggal gitu kan ya. Ya di sini, di sini hijauan ya mungkin boleh dibilang minim atau seperti itu ya. Jadi untuk sementara ini saya memang memakai fermentasi ya. Ya di situ ya kalau saya nganggapnya sih usaha saya ya memang sebagian pakan saya harus beli kan, harus beli ya kan. Saya stok gitu kan, saya stok. Jadi semuanya sudah komplit. Nah nanti kita tinggal keluar effort untuk nyadur pakan itu, bikin pakan itu kan. Itu pun tidak tiap hari gitu kan. Jadi kita bisa siasati dengan kita bikin tempat tandon ya, atau drum yang banyak-banyak gitu kan. Drum yang sudah ada di gitu. Iya, jadi kita bikin modelnya itu ya, Pak ya. Ya termasuk mas, termasuk kan. Ya sama aja kalau dipikir mas. Kalau hijauan juga kita perlu ya perlu ngarit atau bahkan perlu lahan ya atau buat tempat untuk apa ngeringkan pakan itu ya, yang untuk menghilangkan kadar airnya atau seperti itu kan. Nah kalau seperti ini kan saya cuma perlu tempat untuk nyetok pakan bahan mentah tadi itu kan. Nah, jadi pada sudah komplit semua nanti tinggal kita jadwalkan berapa hari berapa minggu sesuai kebutuhan kita untuk bikin pakan. Nah selebihnya kita kan tinggal ngasih pakan. Jadi itu kalau menurut saya ya, itu lebih nyaman
apalagi di musim hujan seperti ini Nah, Pak. Mau ngarit jam berapa? betul betul. Dan itu pakan itu tidak boleh telat ya. Jadi harus siap terus gitu kan. Jadi tergantung kita nyiasatinya seperti apa gitu kan. Seperti itu kan. Berarti kalau dari mungkin dari jawaban jenengan Pak, dari ketiga bahan pakan tadi, cara ya Pak ya, itu lebih efisien fermentasi ya? Iya, kalau menurut saya seperti itu. Kalau ada juga kemarin Pak yang bilang apa itu susah buat fermentasi, ngarit aja lebih untung banyak. Menurut jenengan gimana Pak? Setuju atau mungkin kurang setuju Pak? Ya, saya setuju saja, tetap setuju. Kalau orangnya sakti nggak apa-apa kan. Ya kan, kalau kambing 200 ngarit sendiri gitu. Ya tapi kan nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, tetap nggak masuk akal gitu kan. Ya jadi balik lagi kan, kalau menurut saya beternak itu yang penting kita termasuk ya senang. Jadi dalam rutinitas itu kita juga senang kan. Nggak ada beban gitu Pak? Nggak ada beban, senang ya kan. Ya kan kalau berangkat dari senang itu kan Akhirnya lebih enak. lebih nyaman gitu kan, senang. Kambingnya juga akan lebih nyaman atau gimana ya Pak? Mempengaruhi nggak Pak? Kalau peternak nyaman, kambingnya juga nyaman. Itu secara naluri harusnya nyambung ini ya. Nyambung ya Pak? Nyambung. Iya, nyambung. Mungkin kalau menurut teman-teman yang belum ternak seperti jenengan, 5 ekor ngarit masih banyak, meskipun nggak punya bank pakan, di pinggir-pinggir jalan juga bisa ya Pak ya. Tapi kalau sudah ke yang lain, merambah ke banyak, sudah beda lagi gitu Pak ya. Nggih, intinya gini loh Mas, ya perlu manajemen lah Mas. Manajemen pakan. Perlu, itu sangat penting gitu kan. Ya kalau menurut saya ya tidak ada kesibukan lain gitu kan, terus dirasa bisa ngarit, bisa mengcover kebutuhan ternaknya, ya nggak apa-apa kan Mas. Ya kan, ya memang betul nggak bayar, cuma iya tapi butuh tenaga. betul sekali. Jadi ada biaya operasional di situ gitu kan. Plus minus sih Pak. Nggih, plus minus seperti itu kan, plus minusnya. Ya balik lagi ke peternaknya kan. Jadi pakai cara yang mana yang lebih Efisien membuat menurut ya menurutnya lebih nyaman seperti apa gitu kan. Tapi ada teman-teman Pak yang di sekitar Jombang ini yang di 200 ekor tetap ngarit Pak. Saya belum tahu ya. Belum pernah ada ya belum Pak. belum tahu. Cuma gini ya, kalau pengalaman saya lagi gitu kan. Jadi walaupun dikasih hijauan aja gitu ya, walaupun mampu berapa ratus ekor, sepengalaman saya kalau cuma hijauan saja itu juga kurang. Saya Di pernah rawa dulu ya Pak ya. ya benar. Jadi saya itu dulu sempat nanam rumput odot itu ya, memang nanam di lahan sendiri gitu kan. Jadi nggak bayar otomatis gitu kan. Cuma di situ upayanya itu luar biasa gitu kan. Jadi mungkin padat ya, sehari itu padat gitu kan Jadwalnya Pak ya. iya. Jadi untuk prepare pakannya itu aja ya agak penuh ya, atau mungkin juga pada saat itu saya belum kenal silase atau mungkin gimana ya. Ya betul Mas, jadi murni hijauan gitu kan. Jadi ya hasilnya misalnya itu memang nggak bisa gemuk kambingnya kan, kurang ya. Jadi ada nutrisi yang memang kurang terpenuhi ya Pak ya. Betul sekali. Hijauan itu buat campuran nggak masalah ya Pak ya. Ya tergantung Mas. Tergantung, bisa buat campuran, bisa buat pokoknya juga bisa. Ya kita lihat inilah ya, di pengalaman para peternak besar-besar itu kan macam-macam lah model pakan yang mereka pakai gitu kan, dan semuanya bagus, saya percaya gitu kan. Ada yang pakai hijauan sekian banyak persen, nanti dikasih Tetap konsentrat ada tambahan gitu Oke, Pak. konsentrat sebagai penguat atau pelengkap gitu kan. Berarti kalau hijauan pun nggak langsung kita sabit, habis itu langsung kita pakankan ya Pak ya. Ada prosesnya, dicacah dulu, dilayukan dulu, baru dimakan. Terus perlu pelengkap lagi kayak konsentrat gitu kan. Ya macam-macam lah, macam-macam. Berarti lebih efisien sekarang ini pakai fermentasi, sudah tidak usah kita pakai tenaga yang banyak, setiap hari jam padat, dan mungkin nggak usah tambahan lagi, sudah ada hijauan pasti ada tambahan yang lainnya kan, dua kali kos Pak ya. Kos, betul. Berarti dulu belum ada pakan seperti sekarang ini, pikirannya gimana Pak? Wah masuk awak dewi dihapusi doa itu gitu Pak. Ya seolah-olah seperti itu, bener Mas. Jadi kan
kita yang ikut anu ya, diatur kambing gitu. Ya, jadi makanya perlu disiasati ya, tentunya dengan manajemen. Gimana caranya ya kan kita bisa mengcover kebutuhan pakan dari ternak kita, juga dari satu sisi kita tidak keberatan ya. Maksudnya itu susah gitu Pak ya. tidak menyusahkan kita kasar ya kan. Nah, makanya perlu manajemen. Gimana caranya bisa berjalan dua-duanya gitu kan. Jadi kebutuhan ternak juga terpenuhi, kita juga bisa nyantai, kita bisa juga enjoy lah ya, setidaknya gitu kan. Kapasitas banyak seperti ini, ada tamu jadi kan masih ngarit itu kan juga susah Pak ya. Betul sekali. Dan harus ngarit itu. Dan harus ngarit ya. Hujan nggak hujan tetap harus ngarit. Harus ngarit. Ya. Padahal pertama dulu 50 ekor dengan luas pakan hijauan berapa hektar atau berapa? Ya. Jadi dulu itu ya termasuk karena faktor masih pemula ya. Jadi hitung-hitungan seperti itu juga belum paham gitu kan. Belum paham gitu kan. Jadi dulu itu saya dengan kapasitas 50 ekor itu saya punya lahan itu kurang lebih berapa itu kalau orang Jawa bilang kan seperempat boto 100 ya, sedikit sekali minim gitu kan. Oh 100. Iya, jadi minim itu kan ya kurang. Kalau secara hitung-hitungan kan sangat kurang sekali kan. Kalau anu 1/4 hektar kurang ya Pak ya. Kurang. Tapi kalau hanya 50 ekor menurut jenengan layak tapi ternyata kurang dan hasilnya juga nggak maksimal gitu kan. Nah itu yang saya dapatkan dari pengalaman yang sudah gitu kan. Ya mungkin idealnya itu kan harus ada rincian ya, jadi kapasitas berapa, harus lahan berapa, luasan gitu kan yang kita butuhkan untuk mengcover kebutuhan gitu kan. Ya mungkin itu saya kurang paham itu ya untuk hitungan secara detailnya gitu kan. Secara detailnya ya Pak ya. Oke, mungkin cukup demikian teman-teman perbincangan kita. Mungkin nanti kalau teman-teman mungkin kurang paham lagi bisa tanya lagi ke kolom komentar, nanti kita akan bahas di perbincangan dengan Bapak Am. Karena memang juga seperti teman-teman ya, ternak awal sudah berpikiran tentang untung ya Pak ya. Ternyata juga banyak kendala banget ya di ternak. Betul ya Pak ya. Sekali, banyak kendala. Mungkin teman-teman kalau ingin belajar di Pak Am ini alamatnya mana sih Pak ini Pak? Ini di Jombang Mas, jadi di Jombang kecamatannya Ngoro. Ngoro, desanya Sugiwaras. Okay. RT RW-nya berapa Pak? RT-nya ini RT 4 RW 2. Kalau tanya di sekitar sini taunya gimana Pak? Mungkin gini lah, kebetulan ya kalau di daerah sini yang di dusun saya gitu ya, yang ternak mungkin ya dengan kapasitas ya cuma saya aja gitu. Pak Am gitu ya Pak ya. Nggih, udah tahu mungkin ya. Oke Pak Am, terima kasih. Nggih Mas, sama-sama. Ini juga sharing yang dibutuhkan oleh pemula Pak, untuk teman-teman semua. Jadi terima kasih juga waktu jenengan, dan mungkin teman-teman kemarin yang tentang pemula, penerapan pakan, dan gimana sih menjadi peternak pemula, kita sudah bahas di Bapak Am. Oke teman-teman, cukup demikian perbincangan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.